Sinopsis Hometown Cha-Cha-Cha, episode 7. Hometown Cha-Cha-Cha, episode 7, dibuka dengan Do-sik, Hye-jin, dan Sung Hyun, yang akhirnya bertemu. Setelah itu, ketiganya pun hadir di pertemuan desa. Pertemuan desa itu dimaksudkan untuk menyambut kedatangan Sung Hyun di Gongjin. Sung Hyun yang merupakan seorang PD dari program TV nasional ternama pun disambut baik oleh masyarakat Gongjin. Di tengah makan malam, Nyonya Jo lagi-lagi menggosipkan Hye-jin. Hye-jin yang kesal karena menjadi korban gosip memutuskan untuk pulang. Tak sendiri, Hye-jin pun akhirnya dibuntuti oleh Do-sik dan Sung Hyun. Di tengah jalan, ketiganya memutuskan untuk melanjutkan minum alkohol di rumah Do-sik. Di rumah Do-sik, keakraban Hye-jin dan Sung Hyun pun terasa. Mereka seakan memiliki style yang sama. Sementara, Do-sik sendiri terlihat seperti nyamuk yang mengganggu keakraban keduanya. Dalam adegan ini, terlihat Do-sik menyadari Hye-jin dan Sung Hyun saling mengerti satu sama lain. Di malam itu, bromance antara Do-sik dan Sung Hyun pun sangat terasa. Keduanya sangat cocok ketika berbincang atau bahkan menerima tantangan. Akhirnya, Sung Hyun pun meminta Do-sik untuk menjadi pemandu selama syuting. Sung Hyun bahkan bertaruh dan berusaha agar Do-sik setuju untuk menjadi pemandu timnya saat syuting. Usai beberapa permainan, Do-sik dan Sung Hyun pun terlihat mabuk. Do-sik memutuskan untuk duduk di teras rumahnya, sementara Sung Hyun sudah tertidur. Hye-jin yang baru sadar dan ingin pulang pun mencari keberadaan Do-sik. Usai menemukan Do-sik yang berada di luar, ia pun memapahnya masuk ke rumah. Usai mengantarkan Do-sik ke rumah, Hye-jin malah ikut tertidur. Ketiganya pun bermalam di rumah Do-sik dalam keadaan mabuk. Keesokan harinya, Sung Hyun pun pergi mengitari Gongjin bersama timnya untuk mengeksplorasi lokasi syuting. Sung Hyun pun meminta izin pada Nenek Gamri untuk meminjam rumahnya. Permintaan tersebut disambut dengan penolakan keras Nenek Gamri. Meski demikian, Sung Hyun tidak menyerah. Sementara itu, Sung Hyun yang tak menyerah untuk mendapatkan hati Nenek Gamri dengan melakukan segala cara. Ia bahkan membantu Nenek Gamri memasang lampu dan memberikan banyak hadiah. Hingga akhirnya, Sung Hyun berhenti mengunjungi Nenek Gamri di suatu hari. Ketidakhadiran Sung Hyun membuat sang nenek bertanya-tanya dan sedih. Setelah itu, adegan menarik selanjutnya adalah mengenai 3 misteri di Gongjin. Dalam episode sebelumnya, diketahui ada 2 misteri di desa ini. Misteri pertama adalah alasan perceraian Buyo dan Pacang, yang kedua adalah kabar Do-sik ketika di Seoul. Misteri ketiga adalah warga desa yang memenangkan lotre 1,4 miliar won. Hal tersebut menjadi misteri, lantaran dengan uang sebanyak itu, tak ada warga desa yang terlihat sangat mencolok. Selanjutnya, adegan bromantis Do-sik dan Hye-jin kembali muncul. Keduanya terlihat senang mencuci selimut Nenek Gamri. Banyak canda dan tawa, yang akhirnya mencairkan hubungan keduanya. Hye-jin dan Do-sik sendiri memang sempat berjauhan usai kejadian. Hye-jin mengingat keduanya sempat berciuman saat mabuk. Dalam satu adegan, Hye-jin teringat memori saat ia mabuk kemarin. Hye-jin ingat ketika Do-sik meletakkan kepalanya di pundak Hye-jin. Usai memori singkat itu, Hye-jin pun bingung dan tersadar ia sedang bersama dengan Do-sik. Sudah 5 hari sejak Sung Hyun tak mengunjungi Nenek Gamri. Ketika Hye-jin dan Do-sik selesai mencuci, Sung Hyun pun datang bersama June. Kedatangan Sung Hyun membuat sang nenek senang. Tak hanya itu, Hye-jin pun langsung memberitahu Jori akan kedatangan June. Akhirnya, mereka pun makan malam bersama dengan suasana yang sangat menyenangkan dan hangat. Kebersamaan tersebut pun membuat Nenek Gamri setuju untuk meminjamkan rumahnya pada Sung Hyun untuk lokasi syuting. Sung Hyun pun datang ke rumah Nenek Gamri bersama dengan Do-sik. Mereka melakukan diskusi mengenai perjanjian selama proses syuting. Di tengah perbincangan serius, Sung Hyun mengalihkan pembicaraan dan menanyakan hal yang mengejutkan Do-sik. Apakah Hye-jin punya pacar? Tanya Sung Hyun. Mendengar pertanyaan itu, Do-sik terlihat bingung dan kaku. Ia tak terlihat bingung. Usai menanyakan pertanyaan 2 kali, Do-sik pun menjawab, Hye-jin belum memiliki pacar. Dari pertanyaan itu, Do-sik pun menyadari bahwa saingannya sudah hadir di depan mata. Ingat ketika Hye-jin melihat potongan memorinya, saat Do-sik meletakkan kepalanya di pundak Hye-jin ketika mabuk. Ternyata ada kisah tersembunyi di dalamnya. Hye-jin yang melihat Do-sik di luar rumah, berusaha memapahnya untuk masuk, namun gagal. Seketika, ia melihat ekspresi Do-sik yang ingin menangis. Do-sik pun merebahkan kepalanya di pundak Hye-jin dan mulai menangis. Ia meminta Hye-jin untuk tidak meninggalkannya. Melihat hal itu, Hye-jin pun meyakinkan Do-sik dirinya tak akan pergi meninggalkannya.